Sementara itu, Ketua BPK Hari Azhar Aziz sempat menyatakan Majelis Etik tidak perlu memeriksa pelapor dalam hal ini Ahok. Padahal dalam surat jawaban Majelis Kode Etik BPK menyatakan akan memeriksa Ahok. Namun Hari Azhar menyatakan dirinya tidak ikut dalam proses putusan Majelis Etik BPK. Pemeriksa keuangan siang tadi melapor ke Presiden terkait hasil audit laporan keuangan semester 2 tahun 2015 yang didalami juga termasuk masalah sumber waras. Ketua BPK Hari Azhar Aziz mengakui telah melapor ke Presiden terkait hasil audit pembelian tanah rumah sakit sumber waras. Menurut Hari, Presiden menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke aparat penegak hukum. Pasca pertemuan, saat ditanya oleh wartawan, Hari tampaknya tidak mau lagi dikonfrontir terkait polemik nilai objek pajak NJOP Tanah Sumber Waras. Hari mempersilahkan jika hasil audit BPK digugat oleh pihak-pihak yang mempermasalahkannya. Tanggapan dari Presiden apa tadi, Pak? Tanggapan dari Presiden apa, Pak? Diserahkan kepada aparat. Pak, kalau misalkan NJOP kan banyak. Hasil pemeriksaan BPK yang sudah kita lakukan. Pak, yang lain Pak, yang lain Ahok bilang. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan dilakukan di tengah konfrontasi yang terjadi antara BPK dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Kami langsung bergabung dengan rekan kami, ada Eko Frima Andani dari Istana Negara. Eko, apa yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden dengan pimpinan BPK? Zakia, pertemuan yang berlangsung antara sejumlah pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden Joko Widodo yang teragenda hari ini adalah untuk melaporkan dan juga menyerahkan hasil laporan keuangan daerah semester kedua. Memang berbeda pada semester pertama yang melaporkan keuangan pemerintah pusat. Pada semester kedua ini adalah untuk menyampaikan laporan keuangan daerah semester 2. Dari hasil pelaporan BPK tadi pada Presiden Joko Widodo dari 539 daerah, ada laporan menyampaikan wajar tanpa pengecualian sebanyak 47% dari 539 daerah. Sekaligus selain itu ada dengan laporan 6% dari 539 daerah yang dilaporkan. Sementara Zakia sebanyak 7% yang dilaporkan tidak wajar. Hal ini lah yang disampaikan oleh Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Namun ada hal yang menarik Zakia dalam pertemuan kali ini adalah pembahasan mengenai konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan BPK RI. Memang dalam pertemuan kali ini ada dibahas sejumlah hal tersebut, namun tidak disampaikan secara pasti. Tadi kami juga sempat menanyakan langsung kepada Ketua BPK Hari Azhar bagaimana sikap dari BPK RI sendiri terkait adanya konflik pandangan terkait perbedaan NJOP rumah sakit sumber waras. NJOP yang diperbedakan inilah yang sampai ke ranah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dinilai oleh Hari Azhar BPK sudah berjalan sesuai aturan dan sesuai regulasi yang dilakukan oleh BPK. Dan jika memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemukan ada perbedaan tersebut boleh dilaporkan atau dilakukan penggugatan. Memang Basuki Cahayapurnama sendiri telah menyampaikan layangan atau surat kepada Badan Majelis Kehormatan dari BPK, dan terkait hal itu nantinya Ketua Majelis sendiri akan melakukan pemanggilan dan juga meng-cross-check apa yang menjadi keberatan dari Gubernur DKI Jakarta. Dan hal yang menarik tadi Zakia dalam pertemuan tadi adalah bagaimana nama Ketua BPK Hari Azhar juga masuk dalam Panama Papers.
tadi disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung jika dirinya sendiri baru mengetahui terkait jika nama Ketua BPK masuk dalam Panama Papers. Meskipun Heri Asar sendiri menyatakan memang namanya masuk dalam Panama Papers, namun ia sendiri telah mengkonfirmasi langsung kepada Presiden. Ia membenarkan jika namanya masuk dalam Panama Papers. Namun ia juga menanyakan kepada media apakah nama dalam Panama Papers itu sudah pasti bersalah. Tadi katanya kepada Presiden ia menyatakan jika memang sudah dilaporkan ke Dirjen Pajak, dan kata Presiden, kalau memang tidak ada permasalahan, ya silakan saja tarik ke dalam. Dan hal inilah yang nantinya akan dilakukan di cross-check oleh Presiden apakah dana tersebut tidak ada terlibat indikasi pencucian uang atau indikasi adanya penggelapan pajak. Dan hal-hal inilah yang tadi menjadi menarik dari awak media. Memang Heri Asar selaku Ketua BPK yang seharusnya pada pemeriksaan keuangan juga dipertanyakan kenapa harus menyimpan uang di luar negeri sementara di dalam negeri sendiri memiliki banyak simpanan-simpanan yang lain. Untuk sementara demikian, Zakia kembalikan studio. Baik, terima kasih Eko Frimandani atas informasinya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengakui adanya kenaikan persentase kemacetan 20% saat uji coba penghapusan sistem 3-in-1. Ahok juga menyatakan reklamasi Teluk Jakarta terus dilanjutkan. Untuk mengetahui lebih jelas soal evaluasi 3-in-1 ini dan juga reklamasi Teluk Jakarta, kita bergabung dengan Carlos Michael dan juru kamera Dwinanto di Balai Kota. Carlos, soal reklamasi Teluk Jakarta, apa yang mendasari Pemprov DKI Jakarta melanjutkan reklamasi ini? Iya, Ega dan juga pemirsa, bahwa aturannya jelas itu kemudian yang mendasari Gubernur DKI Jakarta melalui pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta untuk reklamasi 17 pulau terus dilanjutkan. Dan menurut Ahok bahwa meski persoalan ini sedang terjerat masalah hukum di KPK, ia mengatakan bahwa reklamasi sebenarnya adalah hal lazim yang dilakukan di seluruh dunia, karena menurut Ahok ada persoalan mendasar, yakni bahwa manusia akan kehilangan tempat tinggal dan juga akan kekurangan pangan pada 40 tahun mendatang jika kemudian kepadatan di pulau-pulau yang ada kemudian kita tidak melakukan reklamasi. Alasan inilah yang mendasari bahwa Jakarta perlu melakukan reklamasi walaupun ada pro dan kontra di sana. Dan Gubernur Basuki Cahayapurnama juga tadi mengatakan bahwa jika kemudian ini dalam konteks terjerat hukum di KPK, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung ini diselesaikan oleh KPK, tetapi memang reklamasi akan terus dilanjutkan. Dan jika kemudian ada pihak-pihak yang mengusulkan untuk menghentikan proses reklamasi ini, maka harus dikaji ulang regulasinya. Ketika kami tadi bertanya kepada Gubernur Ahok soal adanya usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan soal penghentian reklamasi ini, kemudian bagaimana dampaknya bagi lingkungan, bahwa kemudian ditakutkan nelayan tidak bisa kemudian mendapatkan hasil ikan lagi di Teluk Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa silakan kemudian pihak terkait atau kementerian terkait menyusun regulasi yang baru untuk mengatur apakah reklamasi di Teluk Jakarta perlu dilakukan, diteruskan atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa Ahok mengatakan bahwa sebelum dilakukan reklamasi memang Teluk Jakarta sudah tercemar dan hasil perikanan di sana memang juga tidak membawa keuntungan yang signifikan bagi nelayan yang ada di sana. Lalu rencana program jangka panjang terus dirancang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika kemudian reklamasi terus harus dilakukan, maka ada rencana misalnya pembangunan pemukiman di Kepulauan Seribu yang nantinya akan diperuntukkan bagi para nelayan, lengkap dengan fasilitas publik yang nantinya akan menjamin kesejahteraan hidup para nelayan yang ada di Kepulauan Seribu, yang nantinya merupakan hasil relokasi dari nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai Teluk Jakarta yang direklamasi tersebut. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Gubernur Basuki Cahayapurnama pada pagi tadi. Masih akan jalan seluruh dunia dalam reklamasi. Yang penting reklamasi jangan rusak lingkungan. Terus mesti adil. Jangan membebanin rakyat, jangan membebanin negara. Terus rakyat dapat apa? Nah ini penting, 3 unsur. Ya, Gubernur Ahok juga menambahkan bahwa jangan kemudian persoalan reklamasi ini menjadi objek
alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk mempolitisasi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian melontarkan hal-hal yang berbau fitnah, dan kemudian juga Gubernur mengatakan agar kemudian proses reklamasi yang tengah di ranah hukum di KPK dan juga apakah ini akan diteruskan atau tidak, setidaknya tidak menekan pengusaha yang kemudian mengalami kesulitan nanti untuk berinvestasi di DKI Jakarta. Egan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan sudah mempertanyakan hasil audit BPK terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras sejak 8 bulan yang lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Carlos Michael. Carlos, silakan. Ya, benar sekali Egan bahwa Gubernur Basuki Cahayapurnama telah mempertanyakan hasil audit BPK terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras sejak 8 bulan lalu. Namun hingga kini BPK tidak dapat atau tidak pernah mengklarifikasi hal ini. Gubernur Ahok mengatakan surat keberatan terkait temuan BPK sudah dilayangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 8 bulan lalu, namun tidak pernah ditanggapi oleh BPK. Pernyataan Ahok ini menanggapi pernyataan Kaditama Rembang Pemeriksaan Keuangan BPK, Bakhtiar Arif, yang mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas untuk mengikuti ketentuan undang-undang. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan surat tertanggal 3 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Dalam surat tersebut, Ahok menyampaikan beberapa keberatannya. Ahok menilai beberapa poin yang ada dalam hasil audit BPK tidak sesuai dengan fakta yang ada saat ini. Empat DPR dan KKP sepakat menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Alasan penghentian reklamasi melanggar pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, melanggar pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melanggar peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 soal Jakarta sebagai kawasan strategis nasional. Izin reklamasi mengabaikan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003. Belum ada aturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan Pemprov tidak punya landasan penerbitan izin reklamasi. Ya, kami juga membaca dan tentu mencermati pandangannya Ibu Susi. Akhirnya ya kita bersepakat bahwa sebagai kawasan strategis nasional, pemerintah pusat harus tegas bahwa ini memang bagian dari pusat. Menanggapi keputusan Komisi 4 DPR dan Kementerian KKP tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempersilahkan Menteri Susi Pujiastuti jika mampu menghentikan reklamasi. Kalau dia bisa berhentikan, ya saya hargai, saya senang. Saya senang. Bapak mau ada rundingan sama KKP? Ngapain rundingan? Saya udah bilang kalau dia bisa hentikan reklamasi, maka tepuk tangan aja. Aku reklamasi sendiri nanti. Katanya Pak Ahok menantang Menteri Susi. Tidak begitulah. Pak Ahok dan Menteri Susi sama-sama di satu pihak. Saya pembantu presiden adalah pemerintah. Pak Ahok, Gubernur DKI juga pemerintah. Tidak ada saling tantang-menantang. Untuk memberhentikan atau apa. Kita semua akan mencari solusi. Meski izin reklamasi masih bermasalah, namun aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta saat ini masih terus berlangsung. Tim Liputan, Metro TV. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan bahwa pihaknya sepakat dengan Komisi 4 DPR agar reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara karena melanggar sejumlah aturan. Reklamasi bisa dilanjutkan jika terpenuhi semua aturan yang berlaku. KKP memandang izin pelaksanaan reklamasi Pantura kewenangannya tetap di Gubernur DKI ya, tapi perlu ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan Perda
juga diperlukan di sini untuk perda zonasi wilayah pesisir. Di mana di sini faktanya pelaksanaan reklamasi Pantura yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dilakukan tanpa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tanpa perda zonasi wilayah pesisir. Kesimpulan dari rapat kerja KKP dengan Komisi 4 tanggal 13 April 2016 adalah kita menginginkan proses reklamasi Pantura ini dihentikan sementara sampai semua ketentuan-ketentuan ini sesuai. Ya, dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga DPR yang sepakat menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta hingga semua aturan dipenuhi. Lantas, bagaimana nasib proyek di Teluk Jakarta yang kini sudah berlangsung? Termasuk juga bagaimana sebenarnya urgensi reklamasi bagi ibu kota. Saya akan tanyakan langsung pada pakar tata kelola air yang sudah bergabung bersama kami di studio, Firdaus Ali. Selamat malam, Pak Firdaus. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga dari luar studio ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Herman Hairon. Selamat malam, Pak Herman. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, terima kasih bergabung. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa rekan saya terlebih dahulu, Rifai Pamone, yang juga nanti akan sedikit membedah kira-kira apa sebenarnya urgensinya. Tadi saya sudah singgung sebenarnya reklamasi bagi ibu kota dan duduk permasalahannya. Saya persilakan, Rifai Pamone. Ya, Wahyu Wiwo, tepatnya adalah pro dan kontra. Mengapa kemudian reklamasi ini dibutuhkan ke depannya? Namun kita tinggalkan dulu permasalahan konflik atau polemik terkait dengan payung hukum reklamasi. Karena saya akan langsung mengajak Pak Firdaus Ali untuk bergabung bersama kami di sini. Dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana sejumlah data dan fakta yang kami kumpulkan bersama dengan Media Research Center. Saya menyapa terlebih dahulu. Prof, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih. Bisa maju satu atau dua langkah lagi. Kita lihat bersama di sini, Prof. Apa yang bisa Anda jelaskan dari perspektif tata kelola air, kemudian kebutuhan Jakarta atau ibu kota negara, karena kita ketahui ini adalah sebuah program untuk pengembangan terpadu wilayah pesisir ibu kota negara. Ya, pertama kemudian saya ulangkan kembali bahwa Jakarta dengan luas 662 km persegi dengan beban populasi real mendekati 13 juta jiwa, ini sudah melewati kemampuan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman untuk kita tinggal di Jakarta. Bayangkan ruang terbuka hijau kita cuma 9,98%. Kurang dari 10%. Kurang dari 10% dan minimum sebetulnya 30%. Ruang terbuka biru kita cuma 1,97%. Minimumnya 5%. Yeah. Saya bisa kasih contoh barangkali yang nggak sejauh-jauh. Singapura. Yeah. Luasnya 750 km persegi, penduduknya cuma 4,9 juta jiwa. Makanya kita bisa nyaman tinggal di Singapura. Nah, ini kemudian kita bisa lihat kembali daya dukung daya tampung ruang kita. Itu yang pertama ya. Kedua, ini kemudian kita melihat bahwa Teluk Jakarta adalah masa depan dan masa lalu dan masa sekarang, masa depan ibu kota. Ya. Dan sayangnya dalam 60 tahun terakhir, Teluk Jakarta kita biarkan menerima beban pencemaran yang luar biasa masifnya. Dari segi lingkungan? Ya, dulu kita menerima beban industri ketika industri banyak di Jakarta dan tidak kita olah. Kita kemudian menampung beban limbah domestik yang dibuang akhirnya di Teluk Jakarta. Kita juga saat ini punya beban limbah komersial, kira-kira 15% di total tadi juga masuk ke Teluk Jakarta tanpa diolah. Makanya jangan kaget kalau setiap tahun sekarang minimum 3-4 kali itu ikan mati massal. Kenapa? Memang kondisi ekosistemnya sangat-sangat tidak mungkin lagi untuk sebuah lingkungan yang baik untuk ibu kota. Selain terkait dengan lingkungan, bagaimana dengan land subsidence atau juga muka air laut yang terus naik? Itu yang pertama, terkait dengan bagaimana kita menata Teluk Jakarta. Di sisi lain, kita juga punya ancaman yang juga sangat mengerikan sebetulnya. Saya mengatakan bahwa dengan laju turun muka tanah kita yang sangat tinggi sekali, saya berani mengatakan 10-11 cm per tahun itu merupakan laju turun muka tanah tertinggi di dunia. Per tahun? Per tahun. Ya, dan sebagian wilayah DKI Jakarta itu ada elevasinya di bawah min sea level. Kalau ini dibiarkan turun terus tidak dikendalikan, suatu saat kemudian air laut itu jauh lebih tinggi. Makanya kemudian pengendalian banjir kita tidak akan bisa smooth kembali dengan cara pola sederhana. Makanya kita perlu menurunkan, pilihannya kan kita tidak mungkin lagi menaikkan tanah. Sehingga kita hanya punya opsi turunkan muka air di Teluk Jakarta sehingga air bisa mengalir dengan lancar. Dengan cara kita membuat reklamasi pulau-pulau ini dan juga giant seawall. Yang harus kita lakukan membangun giant seawall sehingga bisa menurunkan ini tadi gitu. Untuk membangun giant seawall ini kan butuh investasi yang besar dan butuh waktu yang panjang.
Untuk bisa menyelesaikan 2 poin yang pertama tadi, itulah kemudian direncanakanlah diantaranya membangun pulau-pulau reklamasi baru. Tujuannya tidak hanya daya tampung ruang, daya dukung ruang yang kita extend, tetapi kemudian sekaligus merestorasi Teluk Jakarta di sisi lingkungannya. Karena kita melihat pemirsa, pada saat reklamasi ini nantinya akan berhasil dalam jangka panjang ada 5.100 daratan baru, dan saat ini yang sudah bisa kita lihat hasilnya adalah Pulau N sebenarnya, ini sudah ada milik atau dikembangkan oleh PT Pelindo, kemudian sudah ada pelabuhan baru di sini, dan nantinya Pemprov DKI di wilayah Marunda berencana akan membuat bandar udara baru di sini, Bandar Udara Ali Sadikin, walaupun ini masih akan panjang begitu kisahnya nanti ke depan. Lalu kita lihat dulu, saya punya 1 atau 2 slide lagi, kita akan lihat bersama, ini adalah pro dan kontra terkait dengan reklamasi. Ini tadi Anda sebut bahwa pro reklamasi ini karena antisipasi fenomena land subsidence dan juga sea level rise dan juga pengembangan daya dukung infrastruktur. Sementara yang kontra terhadap reklamasi mengatakan bahwa ada kerusakan lingkungan dan polemik payung hukum rencana tata ruang. Kita tinggalkan dulu polemik payung hukum, tetapi terkait dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial, solusi apa yang ditawarkan? Bahwa reklamasi akan menimbulkan persoalan lingkungan sudah pasti. Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta untuk reklamasi 17 pulau terus dilanjutkan, dan menurut Ahok bahwa meski persoalan ini sedang terjerat masalah hukum di KPK, ia mengatakan bahwa reklamasi sebenarnya adalah hal lazim yang dilakukan di seluruh dunia, karena menurut Ahok ada persoalan mendasar, yakni bahwa manusia akan kehilangan tempat tinggal dan juga akan kekurangan pangan pada 40 tahun mendatang jika kemudian kepadatan di pulau-pulau yang ada kemudian kita tidak melakukan reklamasi. Alasan inilah yang mendasari bahwa Jakarta perlu melakukan reklamasi walaupun ada pro dan kontra di sana. Dan Gubernur Basuki Cahayapurnama juga tadi mengatakan bahwa jika kemudian ini dalam konteks terjerat hukum di KPK, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung ini diselesaikan oleh KPK, tetapi memang reklamasi akan terus dilanjutkan, dan jika kemudian ada pihak-pihak yang mengusulkan untuk menghentikan proses reklamasi ini, maka harus dikaji ulang regulasinya. Ketika kami tadi bertanya kepada Gubernur Ahok soal adanya usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan soal penghentian reklamasi ini, kemudian bagaimana dampaknya bagi lingkungan, bahwa kemudian ditakutkan nelayan tidak bisa kemudian mendapatkan hasil ikan lagi di Teluk Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa silakan kemudian pihak terkait atau kementerian terkait menyusun regulasi yang baru untuk mengatur apakah reklamasi di Teluk Jakarta perlu dilakukan, diteruskan atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa Ahok mengatakan bahwa sebelum dilakukan reklamasi memang Teluk Jakarta sudah tercemar dan hasil perikanan di sana memang juga tidak membawa keuntungan yang signifikan bagi nelayan yang ada di sana. Lalu rencana program jangka panjang terus dirancang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika kemudian reklamasi terus harus dilakukan, maka ada rencana misalnya pembangunan pemukiman di Kepulauan Seribu yang nantinya akan diperuntukkan bagi para nelayan, lengkap dengan fasilitas publik yang nantinya akan menjamin kesejahteraan hidup para nelayan yang ada di Kepulauan Seribu, yang nantinya merupakan hasil relokasi dari nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai Teluk Jakarta yang direklamasi tersebut. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Gubernur Basuki Cahayapurnama pada pagi tadi. Masih akan jalan seluruh dunia dalam reklamasi. Yang penting reklamasi jangan rusak lingkungan, terus mesti adil, jangan membebanin rakyat, jangan membebanin negara. Terus rakyat dapat apa? Nah, ini penting, 3 unsur. Ya, Gubernur Ahok juga menambahkan bahwa jangan kemudian persoalan reklamasi ini menjadi objek alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk mempolitisasi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian melontarkan hal-hal yang berbau fitnah. Dan kemudian juga Gubernur mengatakan agar kemudian proses reklamasi yang tengah di ranah hukum di KPK dan juga apakah ini akan diteruskan atau tidak, setidaknya tidak menekan pengusaha yang kemudian mengalami kesulitan nanti untuk berinvestasi di DKI Jakarta. Egan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan sudah mempertanyakan hasil audit BPK terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras sejak 8 bulan yang lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Carlos Michael. Carlos, silakan. Ya, benar sekali Egan bahwa Gubernur Basuki Cahayapurnama telah mempertanyakan hasil audit BPK terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras sejak 8 bulan lalu. Namun hingga kini BPK tidak dapat atau tidak pernah mengklarifikasi hal ini. Gubernur Ahok mengatakan surat keberatan terkait temuan BPK sudah dilayangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 8 bulan lalu, namun tidak pernah ditanggapi oleh BPK. Pernyataan Ahok ini menanggapi pernyataan Kaditama Rembang Pemeriksaan Keuangan BPK, Bakhtiar Arif, yang mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas untuk mengikuti ketentuan undang-undang. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan surat tertanggal 3 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Dalam surat tersebut, Ahok menyampaikan beberapa keberatannya. Ahok menilai beberapa poin yang ada dalam hasil audit BPK tidak sesuai dengan fakta yang ada saat ini. Empat DPR dan KKP sepakat menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Alasan penghentian reklamasi melanggar pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Melanggar pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Melanggar pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melanggar peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 soal Jakarta sebagai kawasan strategis nasional. Izin reklamasi mengabaikan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003. Belum ada aturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan Pemprov tidak punya landasan penerbitan izin reklamasi. Ya, kami juga membaca dan tentu mencermati pandangannya Ibu Susi. Akhirnya ya kita bersepakat bahwa sebagai kawasan strategis nasional, pemerintah pusat harus tegas bahwa ini memang bagian dari pusat. Menanggapi keputusan Komisi 4 DPR dan Kementerian KKP tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempersilahkan Menteri Susi Pujiastuti jika mampu menghentikan reklamasi. Kalau dia bisa berhentikan, ya saya hargai, saya senang. Saya senang. Bapak mau ada rundingan sama KKP? Ngapain rundingan? Saya udah bilang kalau dia bisa hentikan reklamasi, maka tepuk tangan aja. Aku reklamasi sendiri nanti. Katanya Pak Ahok menantang Menteri Susi. Tidak begitulah. Pak Ahok dan Menteri Susi sama-sama di satu pihak. Saya pembantu presiden adalah pemerintah. Pak Ahok Gubernur DKI juga pemerintah. Tidak ada saling tantang-menantang. Untuk memberhentikan atau apa. Kita semua akan mencari solusi. Meski izin reklamasi masih bermasalah, namun aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta saat ini masih terus berlangsung. Tim Liputan, Metro TV. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan bahwa pihaknya sepakat dengan Komisi 4 DPR agar reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara karena melanggar sejumlah aturan. Reklamasi bisa dilanjutkan jika terpenuhi semua aturan yang berlaku. KKP memandang izin pelaksanaan reklamasi Pantura kewenangannya tetap di Gubernur DKI ya, tapi perlu ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan perda juga diperlukan di sini untuk perda zonasi wilayah pesisir. Di mana di sini faktanya pelaksanaan reklamasi Pantura yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dilakukan tanpa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tanpa perda zonasi wilayah pesisir.
Kesimpulan dari rapat kerja KKP dengan Komisi 4 tanggal 13 April 2016 adalah kita menginginkan proses reklamasi Pantura ini dihentikan sementara sampai semua ketentuan-ketentuan ini sesuai. Ya, dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga DPR yang sepakat menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta hingga semua aturan dipenuhi. Lantas, bagaimana nasib proyek di Teluk Jakarta yang kini sudah berlangsung? Termasuk juga bagaimana sebenarnya urgensi reklamasi bagi ibu kota. Saya akan tanyakan langsung pada pakar tata kelola air yang sudah bergabung bersama kami di studio, Firdaus Ali. Selamat malam, Pak Firdaus. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga dari luar studio ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Herman Hairon. Selamat malam, Pak Herman. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, terima kasih bergabung. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa rekan saya terlebih dahulu, Rifai Pamone, yang juga nanti akan sedikit membedah kira-kira apa sebenarnya urgensinya. Tadi saya sudah singgung sebenarnya reklamasi bagi ibu kota dan duduk permasalahannya. Saya persilakan, Rifai Pamone. Ya, Wahyu Wilo, tepatnya adalah pro dan kontra. Mengapa kemudian reklamasi ini dibutuhkan ke depannya? Namun kita tinggalkan dulu permasalahan konflik atau polemik terkait dengan payung hukum reklamasi, karena saya akan langsung mengajak Pak Firdaus Ali untuk bergabung. 6% dari 539 daerah yang dilaporkan. Sementara Zakia sebanyak 7% yang dilaporkan tidak wajar. Hal ini lah yang disampaikan oleh Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Namun ada hal yang menarik Zakia dalam pertemuan kali ini adalah pembahasan mengenai konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan BPK RI. Memang dalam pertemuan kali ini ada dibahas sejumlah hal tersebut, namun tidak disampaikan secara pasti. Tadi kami juga sempat menanyakan langsung kepada Ketua BPK Hari Azhar bagaimana sikap dari BPK RI sendiri terkait adanya konflik pandangan terkait perbedaan NJOP Rumah Sakit Sumber Waras. NJOP yang diperbedakan inilah yang sampai ke ranah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dinilai oleh Hari Azhar BPK sudah berjalan sesuai aturan dan sesuai regulasi yang dilakukan oleh BPK. Dan jika memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemukan ada perbedaan tersebut boleh dilaporkan atau dilakukan penggugatan. Memang Basuki Cahayapurnama sendiri telah menyampaikan layangan atau surat kepada Badan Majelis Kehormatan dari BPK, dan terkait hal itu nantinya Ketua Majelis sendiri akan melakukan pemanggilan dan juga meng-cross-check apa yang menjadi keberatan dari Gubernur DKI Jakarta. Dan hal yang menarik tadi Zakia dalam pertemuan tadi adalah bagaimana nama Ketua BPK Hari Azhar juga masuk dalam Panama Papers. Tadi disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung jika dirinya sendiri baru mengetahui terkait jika nama Ketua BPK masuk dalam Panama Papers. Meskipun Hari Azhar sendiri menyatakan memang namanya masuk dalam Panama Papers, namun ia sendiri telah mengkonfirmasi langsung kepada Presiden. Ia membenarkan jika namanya masuk dalam Panama Papers. Namun ia juga menanyakan kepada media apakah nama dalam Panama Papers itu sudah pasti bersalah. Tadi katanya kepada Presiden ia menyatakan jika memang sudah dilaporkan ke Dirjen Pajak, dan kata Presiden kalau memang tidak ada permasalahan, ya silakan saja tarik ke dalam. Dan hal inilah yang nantinya akan dilakukan di cross-check oleh Presiden, apakah dana tersebut tidak ada terlibat indikasi pencucian uang atau indikasi adanya penggelapan pajak. Dan hal-hal inilah yang tadi menjadi menarik dari awak media. Memang Hari Azhar selaku Ketua BPK yang seharusnya pada pemeriksaan keuangan juga dipertanyakan kenapa harus menyimpan uang di luar negeri, sementara di dalam negeri sendiri memiliki banyak simpanan-simpanan yang lain. Untuk sementara demikian, Zakia, kembalikan studio. Baik, terima kasih Eko Frimandani atas informasinya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengakui adanya kenaikan persentase kemacetan 20% saat uji coba penghapusan sistem 3-in-1. Ahok juga menyatakan reklamasi Teluk Jakarta terus dilanjutkan. Untuk mengetahui lebih jelas soal evaluasi 3-in-1 ini dan juga reklamasi Teluk Jakarta, kita bergabung dengan Carlos Michael dan juru kamera Dwinanto di Balai Kota. Carlos, soal reklamasi Teluk Jakarta, apa yang mendasari Pemprov DKI Jakarta melanjutkan reklamasi ini? Iya, Ega dan juga pemirsa, bahwa aturannya jelas itu kemudian yang mendasari Gubernur DKI Jakarta melalui pemerintah
Sementara itu, Ketua BPK Hari Azhar Aziz sempat menyatakan Majelis Etik tidak perlu memeriksa pelapor, dalam hal ini Ahok. Padahal dalam surat jawaban Majelis Kode Etik BPK menyatakan akan memeriksa Ahok. Namun Hari Azhar menyatakan dirinya tidak ikut dalam proses putusan Majelis Etik BPK. Pemeriksa keuangan siang tadi melapor ke Presiden terkait hasil audit laporan keuangan semester 2 tahun 2015 yang di dalamnya juga termasuk masalah sumber waras. Ketua BPK Hari Azhar Aziz mengakui telah melapor ke Presiden terkait hasil audit pembelian tanah rumah sakit sumber waras. Menurut Hari, Presiden menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke aparat penegak hukum. Pasca pertemuan, saat ditanya oleh wartawan, Hari tampaknya tidak mau lagi dikonfrontir terkait polemik nilai objek pajak NJOP Tanah Sumber Waras. Hari mempersilahkan jika hasil audit BPK digugat oleh pihak-pihak yang mempermasalahkannya. Tanggapan dari Presiden apa tadi, Pak? Tanggapan dari Presiden apa, Pak? Serahkan kepada aparat. Pak, maaf, kalau misalkan NJOP kan banyak. Hasil pemeriksaan BPK yang sudah kita lakukan. Pak, yang lain Pak, yang lain Ahok bilang. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan dilakukan di tengah konfrontasi yang terjadi antara BPK dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Kami langsung bergabung dengan rekan kami, ada Eko Frima Andani dari Istana Negara. Eko, apa yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden dengan pimpinan BPK? Zakia, pertemuan yang berlangsung antara sejumlah pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden Joko Widodo yang teragenda hari ini adalah untuk melaporkan dan juga menyerahkan hasil laporan keuangan daerah semester kedua. Memang berbeda pada semester pertama yang melaporkan keuangan pemerintah pusat. Pada semester kedua ini adalah untuk menyampaikan laporan keuangan daerah semester 2. Dari hasil pelaporan BPK tadi pada Presiden Joko Widodo dari 539 daerah, ada laporan menyampaikan wajar tanpa pengecualian sebanyak 47% dari 539 daerah. Selain itu, ada dengan laporan